Shalom, jumpa lagi dengan saya di Kelompok Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat bagian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami mengucap syukur, terima kasih untuk kebangkitan-Mu yang telah Kau berikan bagi kami. Amin. Bagian firman Tuhan dalam kitab Injil Matius pasal 28 ayatnya yang ke-10. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Pencinta Kelompok yang diberkati oleh Tuhan, ada banyak hal yang Yesus mau saudara dan saya harus mengalami perjumpaan dengan Dia. Karena ketika kita mengalami perjumpaan dengan Dia, maka itu akan membuat perjalanan kekristenan kita menjadi kuat. Saya katakan kepada saudara, cinta Yesus saja tidak cukup. Kalau saudara cinta Yesus tanpa perjumpaan dengan Tuhan, kekristenanmu itu akan menjadi lemah. Tapi kalau engkau menjadi orang Kristen yang cinta Yesus, tetapi engkau memiliki pengenalan akan Dia, engkau mengalami perjumpaan dengan Dia, maka kekristenanmu itu akan menjadi kuat. Belajar lewat firman Tuhan, Yesus berkata kepada murid-muridnya setelah Dia bangkit, Dia katakan kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Artinya Yesus sedang berkata kepada mereka bahwa murid-murid harus melihat apa yang sementara Dia demonstrasikan pada saat Dia sudah bangkit. Karena dicatat bahwa Yesus di Galilea, Dia melakukan mujizat yang pertama, dan itu yang mengakibatkan Yesus mau agar murid-muridnya mengalami transformasi hidup. Setelah kebangkitan Yesus, ada sesuatu yang harus mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Karena ketika mereka mengenali Yesus yang dulu belum mengalami kematian, tetapi setelah Dia mati, Dia bangkit. Kebangkitan itu harus membuat kehidupan murid-murid itu mengalami transformasi hidup. Perubahan harus terjadi dalam hidup mereka, karena mereka tidak sedang bersama-sama Yesus atau melihat Yesus yang belum mati dan bangkit, tetapi mereka sudah melihat Yesus yang mati dan bangkit, yang sudah membawa kehidupan baru, yang sudah mengembalikan rupa dan gambar Allah di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, lewat peristiwa kebangkitan, saudara dan saya mari kita belajar. Kalau Yesus mau murid-muridnya ke Galilea supaya mereka mengalami suatu transformasi hidup yang luar biasa, saudara dan saya merayakan kebangkitan Kristus, pastikan transformasi hidup juga kita alami. Kita tidak sekedar ada dalam perayaan, kita buat euforia kebangkitan perayaan, tetapi lebih daripada itu, transformasi kehidupan lewat kebangkitan Yesus itu harus nyata dalam hidup kita. Karena Yesus bangkit, maut tidak lagi berkuasa atas kehidupan kita. Maut adalah sesuatu yang membuat kita lemah, kita putus asa, dan kehidupan yang tidak berkemenangan. Tapi lewat kebangkitan Yesus, maut telah dikalahkan. Mari kita hidup menjadi orang Kristen yang hidup dalam kemenangan. Saudara harus berjalan dari kekuatan Tuhan kepada kekuatan Tuhan. Saudara tidak boleh lemah dalam perjalanan hidupmu, tetapi engkau harus mengalami kekuatan. Pertanyaannya, bagaimana supaya saudara bisa melakukan transformasi hidup dalam kehidupan saudara? Pastikan engkau mengerti, tersingkap bagi saudara untuk apa Yesus bangkit, sehingga kebangkitan itu akan membuat transformasi dalam hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus menolong kita, transformasi hidup akan terus terjadi dalam hidup kita. Izinkan firman terus bergerak dalam hidupmu. Dalam nama Yesus saya berdoa, saudara akan mengalami transformasi hidup di dalam perjalanan hidup saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kebangkitan-Mu mengajak kami untuk mengalami transformasi hidup. Bahwa kami ya Roh Kudus mampukan kami untuk peristiwa kebangkitan itu menjadi bagian kehidupan kami. Membuat kami hidup berkemenangan, membuat kami hidup melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kami. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.